Halo guys, nama aku Rifki Mulyawan dari Prodi Manajemen. Nama saya Yonatan Kalail. Nama saya Reiko Satriani dari Prodi Manajemen. Nama saya Beni Jafar Salaman Putra dari Manajemen. Nama saya Muhammad Fajrul Torian dari Prodi Manajemen. Hai, nama saya Anggun dari Prodi Manajemen. Nama saya Nina Zarina Nuhadi dari Prodi Manajemen. Halo semuanya, nama saya Nela Ardianti dari Prodi Manajemen. Nama saya Rosalina Siregar dari Prodi Manajemen. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas fenomena FOMO. FOMO atau Fear of Missing Out merupakan sesuatu yang sering banget dialami anak muda. Ada yang bilang FOMO itu bisa bikin mental terganggu, tapi ada yang merasa itu cuma hal wajar dan bagian dari keseruan media sosial. Di sini sudah ada dua kelompok, pro dan juga kontra. Mereka siap menyampaikan pendapat mereka. Saya sebagai moderator akan memastikan debat berjalan dengan tenang dan juga tertib. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai debat hari ini dari kelompok pro. Menurut saya, FOMO di TikTok itu memang bisa berbahaya. Banyak anak muda mulai ikut tren, mulai dari makanan, belanja, skincare, sampai game. Bukan karena benar-benar butuh, tapi karena takut dianggap ketinggalan. Lama-kelamaan, tekanan seperti itu bisa membuat seorang capek secara mental. Anggun, saya tahu maksud kamu. Tapi menurutku tidak semua orang mengikut tren itu karena rasa takut. Banyak juga yang karena emang ikut penasaran aja atau emang untuk mencari hiburan. Jadi nggak semua orang FOMO gitu. Tapi Beni, faktanya banyak orang yang justru merasa mereka bersalah kalau nggak ikut tren. Mereka jadi merasa hidupnya kurang seru dibanding konten orang lain. Itu sudah jadi beban buat mereka loh. Oke, kita sambil tenang ya. Kita fokus pada argumen, bukan menyalahkan pihak lain. Silakan dilanjutkan. Saya ini menanggapi Rosa. Perasaan bersalah itu muncul bukan karena TikTok, tapi karena kontrol diri yang kurang. Medsos itu hanya alat yang menentukan dampaknya, bukan orangnya. Justru itu masalahnya. TikTok itu mempermudah orang terkena FOMO. Lewat algoritma yang maksa, kita lihat tren berulang-ulang. Mau nggak mau mereka jadi terpengaruh. Dari Indah, kalau begitu yang harus diperbaiki adalah cara kita menggunakan TikTok untuk menyalahkan FOMO. Kita bisa batasi waktu tontonan dan tetap bijak. Oke, baik, semua argumennya sudah bagus. Tolong tetap tenang ya, dan jangan saling potong. Debat kita masih panjang. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, saya mau menambahkan, banyak teman saya yang stres karena mereka membeli skincare itu bukan karena mereka cocok, tapi mereka takut tertinggal gitu. Mereka ikut tren itu ya karena takut tertinggal dan bukan karena butuh. Jadi di situ memang itu bukti FOMO mengganggu mental kita. Saya paham, tapi banyak juga orang yang menemukan skincare itu justru dari TikTok. Jadi FOMO itu bisa berdampak positif. Positif boleh ada, tapi dampak negatifnya lebih besar. Orang makin mudah merasa kurang, makin mudah membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kita tidak bisa menganggap semua orang itu lemah karena FOMO. Banyak lah aja. Baik, saya minta semuanya kembali fokus pada argumen ini. Kita di sini bukan adu siapa yang benar atau salah. Mari kita lanjut ke pernyataan akhir masing-masing dari kelompok. Silakan pernyataan dari kelompok pro. Kami tetap berpendapat bahwa FOMO di TikTok seringkali merusak kesehatan mental karena menciptakan tekanan sosial, rasa takut tertinggal, dan perbandingan hidup yang tidak sehat. Kami percaya FOMO tidak selalu merusak. Dampaknya tergantung pada bagaimana seseorang mengontrol diri dan menggunakan TikTok secara bijak. Terima kasih kepada kedua kelompok atas argumen yang menarik dan juga saling menghargai. Dari debat ini kita belajar bahwa FOMO di TikTok memang punya sisi positif dan juga negatif. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan mental dengan bijak menggunakan media sosial. Sampai jumpa di debat berikutnya.